Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 20. Ayo pergi. Zachary mendekat dan mengucapkannya dengan samar. Baik, Serenity pergi bersamanya. Saat pasangan itu berjalan bersama tanpa sepatah kata pun, Serenity ingin memulai percakapan. Namun, wajah yang selalu serius dan dingin, dengan tanda jangan masuk, yang terlihat di dahinya itu tidak menyenangkan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pasar. Serenity mengarahkan Zachary untuk memarkir mobilnya di tempat kosong. Setelah turun dari mobil, dia berkata kepadanya, ayo sarapan. Tanpa mengeluh, Zachary mengikuti di belakangnya. Zachary yang hebat, kini berada bukan pada tempatnya. Melakukan perjalanan pertamanya ke pasar, tetapi dia tetap melakukannya dan menyembunyikan ketidaknyamanannya dari Serenity. Pasangan itu masing-masing memesan sandwich bagel, dan Serenity meminta topping tambahan untuk dirinya sendiri. Meski begitu, roti lapis bagel tidak menghilangkan rasa lapar Serenity. Zachary memperhatikan makanannya, mengamati tata krama meja yang patut dicontoh. Sungguh pengalaman yang menggiurkan dan menggugah selera melihatnya makan. Jika bukan karena dia takut Zachary akan mengkritik cara makannya, Serenity bisa saja memesan bacon berminyak dan kentang goreng. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau jika belum kenyang. Zachary tahu dia menginginkan lebih. Dengan selera makannya yang besar, sandwich bagel dengan topping ekstra hampir tidak menggores permukaannya. Tadi malam di pesta, dia tidak berhenti memasukkan makanan ke tenggorokannya selama lebih dari 1 jam. Tidak hanya itu, dia juga membawa pulang cranberry sebagai hidangan penutup. Meskipun sosoknya yang langsing bisa dianggap sebagai modal, gadis itu benar-benar hobi makan. Entah kemana perginya semua makanan itu. Aku kenyang, tapi melihatmu makan membuatku lapar. Zachary bercanda. Hehe, jangan marah. Saya memuji cara Anda makan. Hanya dengan melihatmu, aku merasa seperti kamu sedang menikmati hidangan gourmet. Saya memiliki keinginan untuk bergabung. Zachary menatap Serenity tanpa berkata-kata sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke sandwich bagelnya. Dia hanya makan dengan kecepatan siput karena dia tidak terbiasa dengan makanannya. Setelah pasangan itu selesai makan, Serenity mengajaknya berkeliling sebelum langsung menuju toko bunga. Serenity pergi ke ATM 24 jam terdekat untuk menarik uang tunai. Zachary memperhatikan Serenity mengeluarkan kartu debit dari dompetnya. Serenity memiliki ingatan yang baik dan sudah hafal PIN yang ditulisnya. Memasukkan kartu ke teller, Serenity menekan PIN dan memeriksa saldo rekening. Saldonya $10.000. $10.000 cukup baginya untuk membeli peralatan rumah tangga yang penting. Beritahu saya jika uangnya tidak cukup, saya akan mentransfernya ke rekening. Itu lebih dari cukup. Kita tidak membutuhkan banyak untuk rumah tangga yang terdiri dari 2 orang. Saya hanya ingin tahu tentang keseimbangannya, sehingga saya bisa tetap sesuai anggaran. Serenity harus menyisihkan sebagian untuk biaya hidup selain perabotan. Dia telah memeriksa pesanan peralatan dapurnya. Itu akan tiba besok. Bagaimanapun, Serenity harus memberikan kesan yang baik terhadap mertua pada hari kunjungan mereka. Ayo pergi ke toko bunga. Serenity memasukkan kembali kartu debit itu ke dalam dompetnya. Sebelum membawa Zachary ke toko bunga terdekat, ada beberapa toko bunga di dekat pasar dan bisnis berkembang pesat. Mereka akan membuka toko lebih awal, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan pasar dan tingginya pengunjung pada pagi dan sore hari. Serenity pertama-tama bertanya kepada Zachary tentang kesukaannya pada bunga. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki bunga kesukaan, Serenity membeli banyak tanaman dalam pot sesuai dengan keinginannya. Dia juga membeli 2 stand tanaman untuk dirakit nanti di rumah. Bab 21. Zachary memperhatikan Serenity memetik bunga dan menawar dengan penjual bunga. Dia menurunkan harga setengahnya dari $50 untuk setiap tanaman dalam pot. Belum lagi, dia membuat seolah-olah toko bunga tidak akan mendapatkan penawaran yang lebih baik dari apa yang dia tawarkan. Setidaknya itu menarik. Dia bukan orang yang memperhatikan label harga atau tidak menawar saat berbelanja. Sayang sekali bagi penjual bunga, karena istrinya bisa melakukan tawar-menawar yang sulit.
Raut wajah penjual bunga itu sungguh tak ternilai harganya. Setelah membayar, Serenity membawa pot bunga satu persatu ke dalam mobil Zachary. Pada awalnya, Zachary berdiri di dekat mobil dan memperhatikan. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa kalau cara dia salah, karena membiarkan gadis itu sendiri yang melakukan pekerjaan berat. Dia kemudian membantu Serenity mengangkut bunga tersebut hingga kendaraannya terisi penuh. Untung saja penjual bunga memberi mereka karton pipih untuk diletakkan di kursi. Itu lebih baik daripada membuat kursinya kotor. Apakah kamu membutuhkan yang lain? Zachary bertanya kepada istrinya saat dia masuk ke dalam mobil. Mobil terlalu penuh untuk memuat barang lain. Itu saja untuk hari ini. Tidak perlu 1 atau 2 hari untuk melengkapi suatu tempat. Aku akan meluangkan waktuku untuk melakukannya. Ambil barangnya dan hiasi rumah kita. Dengan Serenity yang bersiap, dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat jam. Dia kemudian berkata kepada Zachary, "Ayo kembali. Aku harus pergi ke rumah kakakku nanti." Zachary diam-diam menyalakan mobil. "Tuan Yap, ya, Nanak dan orang tuamu akan datang berkunjung pada akhir pekan. Boleh tidak mengajak kakakku untuk ikut bersama suaminya makan malam? Hanya keluarga saudara kakakku yang aku punya. Meskipun kita tidak menikah karena cinta, kita harus bertemu keluarga satu sama lain. Jika tidak, salah satu dari mereka tidak akan kenal. Jika mereka tidak sengaja bertemu di jalan." Serenity memiliki kakek nenek, bibi, dan paman yang tinggal di daerah pedesaan. Namun mereka tidak terlalu menyukai Serenity dan Liberty saat mereka masih kecil. Setelah orang tua Serenity meninggal dalam kecelakaan mobil, tidak ada anggota keluarga yang mau merawat mereka. Namun, mereka tidak ragu-ragu untuk pergi dari pedesaan dengan membawa sebagian asuransi jiwa orang tuanya. Rumah peninggalan orang tua Serenity ditempati oleh kakek dan neneknya. Serenity tidak mau repot-repot kembali ke rumah orang tuanya. Dia juga tidak menganggap kakek dan neneknya sebagai keluarga. Meski menolak kakak beradik tersebut, ketika orang tuanya meninggal, kakek dan neneknya berani meminta dana bantuan ketika Liberty menikah. Kakak beradik ini menyebut kakek nenek mereka munafik. Sementara Liberty berdiri teguh, menghentikan suaminya memberi uang kakek nenek. Pada akhirnya, kakek dan nenek itu pun ribut tanpa menerima sepeser pun. Mereka juga tidak menghadiri pernikahan Liberty. Di mata Serenity, Liberty adalah orang tua dan walinya. Zachary tidak menolak dan menjawab dengan lemah, "Ya, tentu saja. Beritahu kakakmu untuk bertemu keluargaku di sini pada hari Sabtu." Tentu. Segera, mereka kembali ke Greenfield dengan mobil yang diparkir di lantai bawah. Serenity melatih ototnya dan mulai memindahkan pot tanaman ke atas. Sementara Zachary mencari bantuan dari penjaga keamanan lingkungan. Dia memberi sejumlah uang kepada penjaga keamanan untuk memindahkan tanaman dalam pot tersebut. Tidak perlu memaksakan diri jika suatu masalah bisa diselesaikan dengan uang. Meskipun Serenity mengira Zachary boros dengan uangnya, bukan waktunya untuk menunjukkan hal itu karena mereka masih asing satu sama lain. Di satu sisi, dia bisa menganggapnya sebagai pria yang berusaha bersikap baik dan melepaskan beban darinya. Uang yang dikeluarkan juga tidak sia-sia pikirnya. Salah satu sudut balkon dengan cepat dipenuhi bunga. Zachary mengantar penjaga keamanan ke pintu, sementara Serenity mencoba memvisualisasikan konsepnya di balkon. Balkonnya sangat besar. Meskipun dia membeli satu batang penuh tanaman, tanaman itu hanya menempati satu sudut. Stand bunga belum dipasang, dan dia kehabisan waktu. Dia harus melakukannya setelah pulang kerja lebih awal hari ini. Apa masalahnya? Balkonnya terlalu besar. Saya tidak mendapatkan gambaran yang saya visualisasikan. Zachary melihat sekeliling. Ya, dia benar. Suaranya datar. Visual apa yang kamu harapkan? Apakah Anda memikirkan tentang taman mini? Serenity menganggukkan kepalanya. Apakah kamu akan pergi ke rumah kakakmu sekarang? Anda harus pergi. Saya akan kembali ke toko bunga dan membeli lebih banyak bunga. Serenity melihat waktu dan bertanya, "Jam berapa Anda mulai bekerja? Aku bisa berangkat kerja nanti." Bab 22. Serenity memperkirakan pekerja kera putih senior seperti Zachary dapat menikmati 1 atau 2 hak istimewa sambil mengeluarkan kartu debitnya.
Serenity memberikannya kepada Zachary dan mendesak, "Jangan lupa menawar setengah harga dengan toko bunga." Zachary memasukkan kembali kartu debit itu ke tangannya. "Saya punya uang." Serenity memandangnya dengan rasa tidak ingin tahu dan meninggalkan topik pembicaraan karena dia harus pergi ke tempat kakaknya. Serenity mengingatkan Zachary untuk mendapatkan penawaran terbaik sebelum mengambil kuncinya dan bergegas keluar. Tanpa sepengetahuannya, suaminya menunggu sampai dia pergi sebelum mengambil video pendek dari balkon untuk dikirimkan ke kepala perkebunan keluarga York, yaitu Henry. Tidak butuh waktu lama bagi Henry untuk membalas teleponnya. "Tuan, kamu sudah melihat videonya?" "Henry, menurut Anda, berapa pot bunga yang saya perlukan untuk mengubah balkon menjadi taman mini? Pilih beberapa yang lebih murah di rumah kaca Anda." "Saya mencari jenis yang tumbuh cepat dengan kelopak yang besar dan rumit. Kirimkan mereka ke unit 808 di lantai 8 Blok B di Brinfield." Saat membeli bunga dengan Serenity, Zachary memperhatikan bahwa dia tertarik pada bunga besar dengan mahkota yang rumit. Dia tidak peduli dengan bentuk kelopak yang umum. "Saya ingin Anda menyertakan daftar tagihan juga." Henry menjawab, "Tentu, kirimkan mereka malam ini." "Tentu saja, Tuan." Kata-kata Tuan Zachary adalah perintahnya. "Pindahkan mereka ke atas balkon. Jangan khawatir tentang sisanya. Terserah Serenity untuk menata bunga sesuai keinginannya. Dia mungkin tidak suka jika dia mengambil alih visinya." Henry memahami dengan sopan. Zachary segera menutup telepon. Serenity membawakan sarapan untuk kakaknya dan keponakannya seperti kemarin. Merasakan kebahagiaan itu, ia bahkan membelikan keponakannya sebuah sepeda anak-anak bertenaga listrik. "Tante Selen." Serenity disambut suara merdu Sonny begitu melangkah masuk ke dalam rumah. "Nak, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Datang dan lihat apa yang kuberikan padamu." "Sepeda." Keponakannya Sonny memiliki kosakata yang terbatas karena ia baru berusia 2 tahun. Sonny berjalan tertatih-tatih dan mengitari sepeda bertenaga listrik itu, mengungkapkan kegembiraannya melalui tindakan, bukan kata-kata. Liberty keluar dari kamar mandi setelah melemparkan pakaian miliknya dan suaminya ke dalam mesin cuci. Namun pakaian putranya dicuci dengan tangan. "Seren, kamu menghabiskan uangmu untuk hal-hal yang tidak perlu lagi. Saya membelikan keponakan kecil saya mainan. Itu bukan hal yang tidak perlu." Setelah meletakkan sarapannya, Serenity pergi menjemput keponakannya dan menaiki sepeda bertenaga listriknya. Dia mengajari Sonny cara mengendarai sepeda. Sonny adalah anak yang cerdas dan cepat terbiasa mengendarai sepeda mengelilingi ruang tamu. "Kakak, aku membelikanmu dan Sonny sarapan. Saya menyetel alarm tadi malam. Jadi saya bisa bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan. Kakak iparmu makan enak sebelum berangkat kerja." Wajah Liberty berseri-seri saat putranya bersenang-senang. "Kamu tidak perlu membawakan kami sarapan setiap kali berkunjung. Kamu sudah menikah sekarang. Kamu memiliki keluarga sendiri. Suamimu mungkin akan mendapat masalah jika kamu terus membelanjakan uangmu untuk kami." Dia tidak ingin hidup Serenity hanya berputar di sekelilingnya. Bab 23. Sarapan sedikit tidak akan menghabiskan tabungan. "Kakak, saya tidak akan berlebihan." Serenity memiliki penghasilan yang cukup untuk membantu kakaknya. Namun dia tidak akan menghabiskan seluruh gajinya untuk melakukan hal tersebut karena dia sudah bertekad untuk membeli rumah. "Apakah Sonny sudah makan?" Serenity bertanya sambil merasakan suhu tubuh Sonny. Suhu tubuhnya berada dalam kisaran normal. "Dia punya susu. Saya punya sup ayam yang mendidih di atas kompor. Aku akan memberinya makan nanti jika sudah siap." Liberty merawat putranya dengan sangat baik. Zachary akan pulang dalam 2 hari. Orang tuanya akan berkunjung Sabtu ini. Datanglah ke Brinfield bersama kakak ipar untuk makan malam bersama keluarga. "Bisakah Anda memberitahu dia tentang hal ini?" Liberty bertanya dengan gembira. "Apakah suamimu sudah kembali dari perjalanan bisnisnya?" Dia bilang dia akan kembali Jumat malam. "Baiklah, aku akan langsung memberitahu suamiku." Liberty memiliki alasan yang jelas mengapa adiknya memutuskan untuk menikah. Meskipun dia setuju dengan kebohongan Serenity,
Liberty memiliki kekhawatiran tentang separuh lainnya dari Serenity. Dia belum pernah melihat suami Serenity secara langsung. Liberty tidak akan menganggap enteng pertemuan dengan mertuanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu di tempat kakaknya, Serenity berangkat kerja. Setelah Serenity pergi, Liberty memberi makan putranya sup ayam dan mengajaknya jalan-jalan dan berbelanja. Dia ingin membeli baju baru untuk pertemuannya dengan mertua Serenity. Liberty berpakaian seperti ibu rumah tangga. Dia membeli pakaian yang sedang ada diskon. Ketika dia masih lajang, Liberty sangat teliti dalam menjalani hidupnya. Meskipun pakaiannya bukan merek terkenal, pakaiannya dibuat khusus. Kini setelah dia mengabdikan hidupnya untuk berkeluarga, dia berhenti bekerja dan kehilangan sumber penghasilannya. Tabungannya dikuras untuk renovasi rumah. Sekarang, Liberty menghitung uangnya dan membelanjakan uangnya untuk keluarga, bukan untuk dirinya sendiri. Untuk memberikan kesan yang baik pada adik iparnya, Liberty membeli 2 gaun yang agak mewah, bersama dengan jas dan dasi untuk suaminya. Dia sedang berjalan keluar dari toko pakaian, ketika ada telepon dari suaminya masuk. "Halo, sayang." Sambil menggendong putranya, Liberty mendorong kereta dorong dan menerima telepon. "Untuk apa kamu belanja lagi? Ini lebih dari $1.000. Itu lebih dari separuh tunjangan yang hilang. Saya beritahu kamu sekarang bahwa kita akan mengurangi separuh biaya hidup. Separuh uang ada padamu. Kamu tanggung sendiri jika uangnya tidak cukup untuk bertahan sebulan." Seperti Zachary, suami Liberty, Hank Brown memberikan kartu debit kepada istrinya. Dia akan mentransfer uang tunai ke rekeningnya setiap bulan untuk pengeluaran rumah tangga. Namun, akun tersebut terikat dengan nomor ponselnya. Jadi dia akan menerima pesan setiap kali Liberty menggunakan kartu tersebut. Uang belanja untuk sebuah keluarga beranggotakan 3 orang dijatah di bawah $100 setiap harinya. Karena Hank mentransfer $3.000 ke rekeningnya setiap bulan, Liberty akan memiliki sisa beberapa ratus jika dia membelanjakan uangnya dengan bijak. Namun demikian, sulit untuk mengatur uang $3.000 jika anak tersebut jatuh sakit. Karena terlintas dalam pikiran Liberty untuk membawa kartu banknya sendiri, Liberty harus menggesek kartu yang digunakan untuk pengeluaran rumah tangga. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa suaminya akan mengetahuinya saat dia keluar dari toko pakaian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.